Gabut nih, main tebak-tebakan yuk. Ayo, Tentang apa nih? gimana kalau kota-kota besar di Indonesia? Ah, bosen. Gimana kalau tentang sejarah aja? Oh, aku punya nih. Kerajaan Islam tertua di Indonesia. Apa ayo? Kutai. Kok Kutai sih? Kan dulunya kerajaan Islam. Masa gitu aja nggak tahu? Kutai kan kerajaan Hindu. Emang kamu tahu? Taulah, Samudra Pasai kan? Betul. Ngomong-ngomong tentang Samudra Pasai, kalian tahu nggak sejarah singkatnya? Di sini kita bakal membahas seputar sejarah Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Murasilu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaannya adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Murasilu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa kurang lebih 29 tahun. Dari 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Syam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Raja yang berhasil membawa Samudra Pasai ke puncak kejayaan adalah Sultan Mahmud Az-Zahir, raja ketiga yang memerintah sejak 1326 hingga 1345. Sosok yang rendah hati dan sederhana. Sultan Mahmud Az-Zahir adalah raja ketiga Samudra Pasai sebagai pengganti raja sebelumnya, Murasilu atau Sultan Malik Al-Saleh dan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Setelah Sultan Muhammad Malik Az-Zahir atau Sultan Malik At-Thohir I mangkat, kedudukannya digantikan oleh sang putra, Sultan Mahmud Az-Zahir. Sultan Mahmud Az-Zahir digambarkan sebagai sosok raja yang rendah hati dan sangat menjunjung tinggi hukum Islam. Keberhasilan selama memimpin, keberhasilan yang diraih Sultan Mahmud Az-Zahir adalah menjadikan kerajaan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai menjadi tempat yang ramai didatangi pedagang dan sudah menggunakan koin emas sebagai alat pembayaran. Koin emas itu disebut dirham yang pertama kali diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir yang kemudian diresmikan di kerajaan. Kemudian, kerajaan Samudra Pasai juga dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, terutama lada ternama di dunia. Selain itu, Samudra Pasai juga menjadi produsen sutra, kapur barus, dan emas. Tidak hanya menjadi pusat perdagangan, Samudra Pasai juga menjadi pusat perkembangan agama Islam, sebab Sultan Mahmud Az-Zahir sempat mendirikan pusat studi Islam di lingkungan kerajaan yang difungsikan sebagai tempat untuk berdiskusi para ulama dan kaum elit kerajaan. Masa kepemimpinan Sultan Mahmud Az-Zahir berakhir setelah kerajaan Samudra Pasai mendapat serangan dari Majapahit pada 1345 dan 1350. Berikut ini adalah urutan para raja yang memerintah di Samudra Pasai, yakni Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malikul Zahir, Sultan Muhammad, Sultan Ahmad Malikul Zahir atau Al-Malik Zamaluddin, Sultan Zainal Abidin, dan Sultan Nahrasyah. Gimana sih kondisi di sana? Kondisi apa dulu nih? Ya, kondisi politik, ekonomi, dan sosialnya. Oh, jadi gini kondisi politik di Kerajaan Samudra Pasai. Setelah resmi menjadi kerajaan Islam, Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam yang ramai.
Pedagang dari India, Benggala, Gujarat, Arab, Cina, serta daerah di sekitarnya banyak berdatangan di Samudra Pasai. Samudra Pasai setelah pertahanannya kuat segera meluaskan kekuasaan ke daerah pedalaman, meliputi Tamiang, Balik Bimba, Semerlangga, Berwana, Simpak, Pulau Telang, Benua, Samudra, Perlak, Hambu Air, Ramacandi, Tukas, Pekan, dan Pasai. Dalam rangka Islamisasi, Sultan Malik Al-Saleh menikah dengan putri Raja Perlak. Sultan Malik Al-Saleh mangkat pada tahun 1297 dan dimakamkan di Kampung Samudra Mukim Blangmi dengan nisan makam berciri Islam. Jabatan Sultan Pasai kemudian diteruskan oleh putranya, Sultan Malik Al-Tauhir. Sultan ini memiliki dua orang putra, yaitu Malik Al-Mahmud dan Malik Al-Mansur. Ketika masih kecil, keduanya diasuh oleh Said Ali Giyatuddin dan Said Ali Asmayuddin. Kedua orang putranya itulah yang kemudian mewarisi tahta kerajaan. Sementara itu, kedua pengasuhnya itu diangkat menjadi Perdana Menteri. Ibu kota kerajaan pernah dipindahkan ke Loksemawe. Sepeninggal Sultan Malik Al-Saleh, Samudra Pasai diperintah oleh Malik Al-Zahir I. Ia sering mendapat sebutan Sultan Muhammad. Pada masa pemerintahannya, tidak banyak yang dilakukan. Kemudian tahta digantikan oleh Ahmad yang bergelar Al-Malik Az-Zahir II. Pada masanya, Samudra Pasai dikunjungi oleh Ibnu Battuta, seorang utusan dari Delhi yang sedang mengadakan perjalanan ke Cina dan singgah di sana. Menurut Ibnu Battuta, Samudra Pasai memiliki armada dagang yang sangat kuat. Baginda Raja yang bermazhab Syafi'i sangat kuat imannya sehingga berusaha menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat agama Islam yang bermazhab Syafi'i. Pada abad ke-16, bangsa Portugis memasuki perairan Selat Malaka dan berhasil menguasai Samudra Pasai pada 1521 hingga tahun 1541. Selanjutnya, wilayah Samudra Pasai menjadi kekuasaan Kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Waktu itu, yang menjadi raja di Aceh adalah Sultan Ali Mugoyat. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudra Pasai berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Hal itu disebabkan karena letak Kerajaan Samudra Pasai yang dekat dengan Selat Malaka, yang menjadi jalur pelayaran dunia saat itu. Samudra Pasai memanfaatkan Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Pasai, Arab, India, Cina. Samudra Pasai juga menyiapkan bandar-bandar dagang yang digunakan untuk menambah perbekalan untuk berlayar selanjutnya, mengurus masalah perkapalan, mengumpulkan barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri, dan menyimpan barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Dengan letaknya strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battuta. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham. Nah, yang terakhir ada kondisi sosial budaya Kerajaan Samudra Pasai. Para pedagang asing yang singgah di Malaka untuk sementara menetap beberapa lama untuk mengurusi perdagangan mereka. Dengan demikian, para pedagang dari berbagai bangsa itu bergaul selama beberapa lama dengan penduduk setempat. Kesempatan itu digunakan oleh pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab untuk menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, kehidupan sosial masyarakat dapat lebih maju. Bidang perdagangan dan pelayaran juga bertambah maju. Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh Islam. Hal itu terbukti terjadinya perubahan aliran Syiah menjadi aliran Syafi'i di Samudra Pasai. Ternyata mengikuti perubahan di Mesir. Pada saat itu, di Mesir sedang terjadi pergantian kekuasaan dari dinasti Fatimah yang beraliran Syiah kepada dinasti Mameluk yang beraliran Syafi'i. Aliran Syafi'i
Dalam perkembangannya, di Pasai menyesuaikan dengan adat istiadat setempat, sehingga kehidupan sosial masyarakatnya merupakan campuran Islam dengan adat istiadat setempat. Oh iya, kerajaan Samudra Pasai kan mengalami keruntuhan. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan ini mengalami keruntuhan? Jadi, runtuhnya kerajaan Samudra Pasai disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain konflik keluarga. Penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya konflik keluarga kerajaan yang mulai terjadi pada akhir abad ke-14. Buntut dari konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Untuk menyelesaikan konflik, Sultan Pasai mencari bantuan ke kerajaan Malaka yang awalnya membuahkan hasil. Akan tetapi, bantuan dari kerajaan Malaka ini pada akhirnya membawa dampak lain yang membuat kerajaan Samudra Pasai semakin dekat dengan keruntuhannya. Diserang kerajaan Majapahit. Faktor eksternal yang membuat kerajaan Samudra Pasai runtuh adalah serangan dari kerajaan Majapahit dari Jawa Timur. Samudra Pasai yang berhasil menjadi pusat perdagangan strategis di Selat Malaka membuat kerajaan Majapahit berambisi untuk menyatukan Nusantara dengan cara menyerang kerajaan Samudra Pasai. Selain itu, serangan Majapahit terhadap Samudra Pasai juga didorong oleh adanya perlakuan yang tidak pantas dari Sultan Ahmad Malik Az-Zahir terhadap putri Majapahit, Raden Galuh Gemerancang. Alhasil, pada 1345 sampai 1350, Mahapati Gajah Mada diperintah oleh Raja Majapahit dan Hayam Wuruk untuk menyerang kerajaan Samudra Pasai. Awalnya, Majapahit hanya menyerang pada perbatasan Perla, tetapi mereka gagal karena wilayah itu dijaga ketat oleh pihak Samudra Pasai. Akibatnya, Gajah Mada memilih mundur terlebih dahulu sembari mencari strategi baru untuk menyerang Samudra Pasai dari dua arah, yakni darat dan laut. Serangan darat yang dilakukan Majapahit juga gagal, tetapi mereka berhasil membawa masuk pasukan ke dalam istana setelah menginvasi lewat laut. Serangan Majapahit ini pun membuat kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran. Kesultanan Malaka. Kerajaan Malaka berdiri pada awal abad ke-15 yang membuat munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang lokasinya lebih strategis dibanding Samudra Pasai. Hal ini juga yang membuat kerajaan Samudra Pasai perlahan-lahan mulai mengalami keruntuhan. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Samudra Pasai di kawasan Malaka mulai melemah akibat dominasi sektor perdagangan kerajaan Malaka di wilayah tersebut. Diserang Portugis. Penyebab terakhir yang membuat kerajaan Samudra Pasai runtuh adalah adanya serangan dari Portugis pada awal abad ke-16. Jadi, pada 1511, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka, termasuk Samudra Pasai. Lama-kelamaan, Portugis pun mulai menguasai sebagian besar wilayah Samudra Pasai yang menandai runtuhnya kerajaan. Wilayah kerajaan Samudra Pasai yang sudah runtuh karena diserang Portugis jatuh ke tangan Kesultanan Aceh. Kan kerajaan Samudra Pasai udah gak ada nih, pasti ada dong peninggalan-peninggalan sejarahnya. Nah, ada apa aja tuh? Nah, mengenai beberapa peninggalannya, setelah beberapa abad berkuasa, kerajaan Samudra Pasai runtuh pada abad ke-16 karena beberapa sebab. Kerajaan Samudra Pasai menyisakan beberapa peninggalan yang kemudian digunakan oleh para ahli sebagai sumber sejarah. Yang pertama, makam Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan jejak berupa beberapa makam dengan batu nisan yang indah. Salah satunya adalah makam Sultan Malik Al-Saleh atau Merasilu, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Makam dengan angka 1297 Masehi ini diklaim sebagai batu nisan tertua yang ditemukan. Batu nisan pada makam Sultan Malik Al-Saleh menunjukkan bukti adanya pengaruh Islam dari Gujarat di Samudra Pasai. Yang kedua, Lonceng Cakradonya. Lonceng Cakradonya adalah peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang diperkirakan dibuat pada 1409 Masehi.
Lonceng setinggi 125 cm dan lebar 75 cm ini berupa mahkota besi berbentuk stupa. Lonceng Cakradonya diduga sebagai hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Makam Sultanah Nahrasyah. Makam Sultanah Nahrasyah terletak di Desa Menasah, Kota Krueng, Kecamatan Samudra. Pada batu nisan ratu pertama Kerajaan Samudra Pasai ini terdapat kaligrafi yang berisi kutipan surat Yasin dan ayat kursi. Nisan Sultanah Nahrasyah yang sangat megah didatangkan langsung dari Kamboja. Selain makam Sultan Malik Al-Saleh dan Sultanah Nahrasyah, Kerajaan Samudra Pasai juga meninggalkan beberapa makam raja lainnya, seperti contohnya makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir dan makam putranya Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Dirham peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan makmur yang telah mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran, yaitu uang dirham yang terbuat dari emas. Dirham Kerajaan Samudra Pasai pertama kali dikeluarkan pada periode pemerintahan raja keduanya, yaitu Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Koin berbahan emas yang menjadi alat pembayaran ini kemudian diperkenalkan oleh orang-orang kerajaan kepada bandar perdagangan di Nusantara, seperti Bandar Malaka. Atas dasar mata uang emas yang pernah ditemukan pula, dapat diketahui pula beberapa nama raja yang pernah memerintah di Kerajaan Samudra Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai adalah karya dalam bahasa Melayu yang diperkirakan ditulis pada abad ke-14. Isi karya sastra ini menceritakan tentang Kerajaan Samudra Pasai, termasuk mimpi Merah Silu yang bertemu Nabi Muhammad, kemudian mengislamkannya.